Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak lupanya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang insyaallah dengan senantiasanya kita membacakan salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Dian Oka Putra selaku dosen pembimbing tahfiz hadis di kampus Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Riau dan teman-teman seperjuangan saya di kampus ini. Insya Allah di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tutur ceramah yang berjudul Larangan Marah. Seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, hadis Arba'in An-Nawawi nomor 16 tentang larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Laki-laki tersebut mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Dapat kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, jika kita bertemu dengan orang yang lebih berilmu, orang yang kita sebut dengan guru atau ustadz atau ulama, yang kita belajar suatu ilmu dengannya, maka mintalah nasihat, seperti yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam hadis tersebut, yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta nasihat agar selalu bertakwa kepada Allah dan terhindar dari maksiat. Hikmah yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi ini ialah tentang wasiat atau nasihat yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la taghdab, jangan marah. Marah merupakan suatu hal yang wajar pada diri manusia. Manusia berasal dari kata nasya yang berarti lupa. Marah, pada saat manusia marah, manusia itu identik dengan lupa. Lupa akan sekitar, lupa akan lingkungan, lupa akan keadaan yang ada di sekitarnya. Para ulama sepakat, marah bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari. Namun, kita dapat meminimalisir atau menahan dampak marah yang semakin besar. Ada beberapa terapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita dapat terhindar dari marah. Marah bukanlah suatu hal yang dilarang dalam Islam, namun Islam menempatkan marah pada posisinya. Nah, salah satu terapi yang diajarkan oleh Islam bagaimana cara kita menyikapi ketika keadaan marah, yaitu yang pertama, ketika kita dalam keadaan berdiri, maka kita disarankan untuk duduk. Ketika kita telah duduk dan masih dalam keadaan emosi, maka kita disarankan untuk baring. Ketika kita telah baring, marah identik dengan api. Api lawannya adalah air.
Maka ketika kita telah baring namun kita masih dalam keadaan emosi, maka kita disarankan untuk berwudu. Setelah berwudu masih dalam keadaan marah, maka Islam mengajarkan cara terakhir ialah mandi. Setelah hal tersebut kita lakukan dan kita masih masuk dalam kategori orang yang gampang untuk marah, maka Nabi SAW menyarankan kita untuk berpuasa. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam kalamnya Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang saya bacakan di awal tadi pada bagian wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di ayat ini Allah itu menjelaskan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang menahan amarahnya, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka mereka masuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sama-sama ingin menjadi hamba yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hal ini, marilah sama-sama kita belajar kepada manusia yang pada hakikatnya sangat berhak untuk marah, sangat berhak untuk sakit. Namun, dia memilih untuk tidak. Manusia yang selama 23 hidupnya dihabiskan untuk menyampaikan kebenaran, dihabiskan agar manusia sebanyak mungkin merasakan hangatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sebanyak mungkin manusia masuk ke dalam surga. Namun, apa balasannya? Dia dicaci maki, diboikot, diinjak kepalanya ketika sujud, diguyur kotoran ketika sholat, dicap orang gila, dilempar batu, dicap penyair, penyihir, hingga dibuang seisi kota untuk dibunuh. Manusia ini sangat layak untuk marah, sangat layak untuk kesal, dan mau berhenti aja berdakwahnya. Namun, dia mampu mengelola hatinya. Bahkan ketika ingin meminta perlindungan, ingin berdakwah kepada penduduk Taif, malah dilempar batu, dia mampu mengelola hatinya. Sejak masa awal kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tips untuk kita dapat mengelola hati. Tips anti marah, tips ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Pada hakikatnya, menyampaikan ayat-ayat Allah merupakan suatu tugas yang sangat berat. Tugas tersebut dapat membuat gunung terpecah belah. Tugas tersebut dapat membuat Anas bin Malik terjungkal ketika memangku Rasulullah yang sedang menerima wahyu. Salah satu tips dari Allah yaitu Allah jelaskan sendiri dalam kalamnya Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-7. Tipsnya ialah sholat pada sepertiga malam terakhir, tempat Rasulullah SAW mencurahkan segala beban dan kesulitannya, tempat Rasulullah meminta pertolongan serta kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menaati semua perintah Allah dan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh berkah bagi kita semua. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونبحر شرقا بالحب وغربا والفوز الفوز